Sebelum kalian nonton video ini, gue mohon banget untuk bantuan teman-teman subscribe tombol yang ada di bawah dan nyalain notifikasinya karena ini gratis teman-teman, gratis please. Hai teman-teman, terima kasih yang udah klik video ini and welcome back to my Tris channel. Hai teman-teman, terima kasih yang udah klik video ini dan gue ucapin selamat ya buat adik-adik yang baru aja selesai di bangku SMA dan kemarin baru aja juga lulus di Seleksi Nasional Perguruan Tinggi Negeri atau SNMPTN. Dan buat kalian yang lulus, selamat ya buat kalian di universitas manapun kalian lulus, selamat buat kalian. Dan buat yang belum lulus mungkin itu bukan rezeki kalian karena Tuhan masih bakalan ngasih kalian yang lebih bagus daripada pemilihan teman-teman sebelumnya gitu loh. Teman-teman yang baru pengen merantau dari desanya ke kotanya atau mungkin berpindah kota, karena tentu saja setiap kota itu memiliki biaya hidup yang berbeda-beda teman-teman. Contohnya di Jakarta sama Makassar tuh biaya hidupnya sangatlah kontras, berbeda dan sangatlah nggak sama teman-teman. Mungkin beberapa item mungkin sama, tapi sebagian besar itu akan berbeda teman-teman. Mulai dari transportasi, biaya tempat tinggal, dan pastinya makanan yang ada di sana teman-teman. Untuk tempat tinggal ini teman-teman, kalian bisa menemukan itu dengan price berbagai macam teman-teman. Kalau misalnya kalian tinggal di kos-kosan, atau di kontrakan, atau di apartemen, dan sebagainya. Oh ya teman-teman, gue lupa kasih harga rata-rata untuk tempat tinggal di kota Makassar. Yang pertama ada kos-kosan. Kos-kosan ini teman-teman bisa dapatkan dengan harga 400.000 sampai dengan 2 juta rupiah per bulannya. Itu tergantung dari fasilitas dan prasarana yang teman-teman inginkan. Kedua adalah perumahan atau kontrakan. Kalau kontrakan ini rata-rata kalian bisa sewa dalam per tahunnya. Per tahunnya ini harganya mulai dari 15 juta rupiah sampai dengan 40 juta rupiah. Ini tergantung dari lokasi dan strategisnya tempat yang kalian kontrak teman-teman. Dan yang ketiga ada apartemen teman-teman. Apartemen ini kalian bisa dapatkan dengan harga mulai dari 1,2 juta per bulannya sampai dengan 5 juta per bulannya teman-teman. Ini tergantung lagi dari tower dan fasilitas yang teman-teman pilih. Jadi seperti itu. Gue langsung aja kayak cerita pengalaman gue teman-teman. Jadi gue tuh dulu masuk kuliah di Makassar itu karena which is gue bukan orang Makassar. Tentunya gue harus kos-kosan di Makassar dan akhirnya gue menemukan kos-kosan yang pertama kalinya di tahun 2015 itu. Untuk kos-kosan pertama gue tuh gue dapat dengan harga sekitar 3,5 juta teman-teman. Itu kosan pertama. Dan untuk luasnya tersendiri itu luasnya sekitar 2,5 meter kali 2,5 meter, which is itu sangat nggak bagus buat aku tempat tinggal teman-teman. Makanya waktu itu gue nggak terlalu nyaman di sana. Dan di sana gue cuman ada sekitar 1 tahun aja. Terus kesan dan pesan gue tinggal di kos-kosan 2,5 kali 2,5 itu nggak terlalu bagus teman-teman. Karena gue waktu itu cari kos-kosan yang murah dan gue dapatnya itu dan nggak terlalu jauh-jauh dari kampus, sehingga ada beberapa sektor yang gue korbanin seperti mungkin keamanannya nggak terlalu bagus atau airnya nggak terlalu lancar atau bahkan gue masuk dalam keadaan yang kosong, which is nggak ada apapun di dalam kosan itu. Gue harus beli kasur, gue harus beli lemari, gue harus beli segala perabotan yang harus gue pakai selama gue kuliah teman-teman. Itu karena gue cari yang murah dan gue cari yang dekat. Yang dekat, yang termurah, dan yang terbaik waktu itu menurut gue yaitu dengan budget gue 3,5 jutaan waktu itu teman-teman. Ya gue cuman di sana sekitar 1 tahunan dan pengalaman gue yang paling gak bagus di sana tuh karena banyak pencuri teman-teman. Ya kadang-kadang tuh kalau misalnya kos-kosan di Makassar itu teman-teman, kalau misalnya kos-kosannya padat antara kosan yang ini semuanya padat gitu teman-teman, itu memungkinkan untuk pencuri mudah berlalu lalang di situ karena tidak terlalu banyak warga yang mengawasi tempat tersebut. Makanya para maling dengan leluasa yang masuk di kawasan kos-kosan tersebut karena ya apa yang kita ketahui teman-teman, mungkin kita mengira bahwa si maling tersebut mahasiswa atau bagian dari orang yang kos di situ. Jadi itu salah satu negatifnya kalau misalnya kita tinggal atau menginap di tempat-tempat yang padat kos-kosan atau dalam. Terus yang kedua lagi, ini WC-nya ada di dalam juga dan dia lebih luas dan bersih teman-teman karena saya adalah penghuni pertama di kosan tersebut gitu loh. Jadi akhirnya kosan ini benar-benar bersih, benar-benar cleaning, rapi dan semua terbaik gue dapat yang pertama teman-teman. Gue di sana sekitar 2 tahun karena gue lumayan nyaman di sana. Yang
minusnya di sana mungkin hanya kepada jalanannya yang nggak bisa masuk mobil roda 4 teman-teman. Yang bisa masuk di kosan gue waktu itu cuman motor aja. Jadi kita harus lewati setapak itu yang mungkin lebarnya sekitar 1 meter aja teman-teman. Gue harus lewat situ setiap hari untuk masuk di kos gue. Jadi ya itu negatif ya, gue harus lewat lorong itu setiap hari, dan itu lumayan banyak lorong yang harus aku lewati sampai akhirnya gue arrive di kosku gitu loh teman-teman. Dan untuk yang lainnya yang gue suka dari kosan tersebut, karena yang pertama adalah aman. Kosan tersebut aman karena sekelilingnya itu bukan seperti kos-kosan yang saling berdempet, jadi akhirnya ada warga juga yang tinggal di situ, ada warga juga yang hidup di sekeliling situ. Jadi secara tidak langsung teman-teman, si warga-warga ini sebenarnya ngawasin kita gitu loh. Meskipun dia mereka nggak pernah interaksi sama kita, tapi kalau ada orang yang baru masuk di kos kita atau masuk di kawasan tersebut, mereka akan lebih wanti-wanti dan lebih waspada tentang siapa sih orang yang baru itu. Kan pasti agak beda lah teman-teman kalau misalnya kalian masuk di lorong kalian udah terbiasa, dan pastinya ekspresi wajah kalian udah beda sama dibanding kayak pencuri yang baru pertama kali masuk di kawasan tersebut gitu loh. Jadi itu sih enaknya kalau misalnya kita kos-kosan di tempat yang ada warganya juga, karena warganya tersebut bisa ngelindungi kita dan saling menjaga kita gitu teman-teman. Cuman mungkin yang buat nggak nyaman kok tinggal di kos-kosan yang ada warganya teman-teman, karena kadang-kadang kalau misalnya ya kembali lagi kepada individual masing-masing ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman suka bawa teman-teman yang nakal, atau mungkin ada rencana teman-teman untuk free sex dan sebagainya, ngumpul kebo, mungkin kalian bakal nggak nyaman sih, karena si warga ini pasti akan agak sedikit kepo sama kalian, tapi mungkin nggak negur secara langsung, tapi mungkin akan ada lirikan mata yang akan melihat kalian gitu loh teman-teman. Tapi selama niatnya kalian bagus hanya untuk sekolah dan untuk melanjutkan pendidikan, atau mungkin cuma sekedar fun bersama teman-teman kalian, dan kalian akan aman dengan situasi dan kondisi tersebut teman-teman. Namun waktu itu yang menjadi struggle buat gue, dan gue harus pindah beberapa waktu ke depannya, karena di tempat tersebut teman-teman nggak bisa masuk mobil, dan waktu itu gue orangnya orang daerah, dan gue sering naik mobil daerah yang sampai di Makassar itu tengah malam teman-teman gitu loh. Jadi ini mungkin lebih aman buat gue karena gue cowok gitu kan. Jadi gue mungkin lebih berani untuk bolak-balik di setapak tersebut. Tapi untuk teman-teman yang penakut dan teman-teman yang cewek mungkin lebih akan lebih berpikir tentang jalanannya tersebut yang agak sedikit serem jika malam sudah tiba gitu teman-teman. Jadi apalagi ditambah lagi waktu itu alhamdulillahnya orang tua gue beliin gue roda 4, dan dia nggak bisa masuk di kos gue, dan gue nggak tahu mau parkirnya di mana, dan sedangkan gue butuh kendaraan tersebut untuk niaga gue yang ada di Makassar, dan gue harus pindah kos meskipun gue nyaman banget di sana. Gue di sana itu udah hiasin kamar, udah buat banyak pajangan di belakangnya, tapi ya harus ditinggalin teman-teman karena itu udah nggak sesuai kebutuhannya aku gitu loh. Jadi ya itu kembali lagi sama kebutuhannya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman cari kos-kosan dengan mungkin hanya berjalan kaki atau mungkin hanya naik motor, mungkin bisa dapat kos-kosan yang seperti itu, cuman dengan berbagai konsekuensi yang berbeda buat teman-teman gitu loh. Terus aku pindah ke kosan berikutnya, di kosan ketiga gue tuh, dia tuh kos-kosannya lebih kepada perumahan teman-teman. Dia tuh bentukannya perumahan, mungkin gue akan kasih gambarnya di sini, videonya di sini nih, kalian bisa lihat. Situasinya tuh kayak apa ya? Situasinya tuh kayak lebih kepada kompleks perumahan warga teman-teman. Jadi di tempat gue tuh ada sekitar 10 atau 15 atau 20, nggak sampai 20 sih teman-teman, cuman ada belasan kontrakan di sana. Bentuknya tuh kayak kos-kosan tapi suasananya seperti perumahan. Gimana sih, mungkin ya seperti yang videonya kalian lihat teman-teman tadi tuh. Jadi gue pindah di sana, mental gue mungkin nggak terlalu kuat ya teman-teman, karena sebelumnya gue tinggal di kos-kosan yang mayoritasnya tuh anak kos-kosan semua. Mereka anak kos-kosan pada cuek dengan apa yang gue lakuin di kamar gue, mereka nggak terlalu terganggu dan mereka nggak negur gue. Dan akhirnya gue pindah ke kos-kosan tersebut,
orang-orang atau ibu-ibu yang ada di kompleks tersebut sangat memperhatikan aku masuknya, sangat memperhatikan gue gerak-gerak gue parkir mobil aja dilihat-liatin kayak gitu. Jadi akhirnya itu yang membuat gue nggak terlalu nyaman tinggal di situ, teman-teman. Tapi ya mau diapain lagi, karena karena orang tua gue tuh sering kasih kepada gue uang kontrakan tuh per tahunnya, bukan per bulan, teman-teman. Jadi mau gimana pun gue harus cari kontrakan selalu per tahun, bukan per bulan. Karena barang gue juga sangat banyak. Jadi kalau misalnya gue pindahnya per bulan, itu mungkin nggak terlalu itu akan membuat gue sangat sibuk untuk memindahin atau geser-geser barang lagi selalu, teman-teman. Jadi itu yang membuat gue malas pindah, karena barang tersebut yang banyak. Mungkin teman-teman yang pernah ngekos sering pindah karena barangnya sedikit, ya itu gampang, teman-teman. Kalau misalnya kalian punya lemari, meja, dan kasur yang besar, kalian akan berpikir untuk pindah sulit, maksudnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman baru ingin ngekos nih, upayakan jangan membeli barang-barang yang banyak atau yang besar gitu loh, karena teman-teman belum tentu nyaman di tempat tersebut. Jadi kalau misalnya kalian belum tentu nyaman dan kalian punya barang yang banyak, itu semakin menyulitkan teman-teman untuk pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Oke, lanjut lagi di kos aku yang terakhir nih, yang ketiga. Karena situasinya yang seperti itu, gue lebih banyak tinggal sama orang-orang yang berkeluarga. Yang ngontrak di situ rata-rata semuanya udah berkeluarga, teman-teman. Yang masih mahasiswa ada 1-2, cuman rata-rata semuanya udah berkeluarga. Mungkin mereka itu rata-rata karyawan yang udah punya anak istri, anaknya banyak, istrinya ada, dan suaminya ada, seperti itu, teman-teman. Dan mungkin ketika suaminya kerja dan istrinya nongkrong depan rumahnya, dan itu membuat gue sangat nggak nyaman di tempat itu. Sehingga di sana aku 1 tahun nggak terlalu nyaman tinggal di sana, teman-teman. Akhirnya yang gue lakuin adalah pulang kampus dan masuk kamar, kunci pintu, dan nggak keluar lagi sampai mungkin besok paginya, atau ketika aku mau sesuatu yang harus gue keluar rumah. Itu aja sih, teman-teman. Jadi untuk keluar rumah di masa-masa itu gue nggak pernah, teman-teman, karena itu tadi, gue nggak nyaman di tempat tersebut. Akhirnya setelah gue udah kos di sana setahun, dan mungkin sedikit demi sedikit gue udah bisa terbiasa dengan kondisi dan situasi tersebut, akhirnya gue bisa lebih open-minded kepada teman-teman yang ada di situ atau ibu-ibu di situ. Akhirnya di tahun-tahun akhir itu, setahun akhir itu, gue udah bisa lebih komunikasi sama mereka, gue udah bisa tegur sapa dengan mereka, nggak sama di awal dulu. Intinya, teman-teman, apapun yang kalian lakuin sekarang itu, meskipun kalian nggak nyaman, suatu saat nanti kalian pasti nyaman kalau misalnya kalian tabah di tempat tersebut. Jadi di kos terakhir gue tuh kayak gitu, gue emang nggak nyaman di awalnya. Terus yang selanjutnya transport ini kalian harus perhatikan banget kalau misalnya kalian tinggal di Makassar, teman-teman, karena di Makassar itu public transportation-nya itu nggak terlalu bagus, nggak sebagus di Jakarta. Di Makassar itu cuman ada satu angkutan kota yang paling fenomenal di sana yang namanya PT-PT, teman-teman. PT-PT itu kayak gini, terus dia tuh jauh dekat, cuman Rp5.000 aja, teman-teman. Cuman mungkin bagusnya sekarang karena udah ada Grab dan Gojek. Cuman gue yakin sih kalau misalnya anak-anak kuliah, Grab dan Gojek ini lumayan boros buat kalian, teman-teman. Jadi kalian bisa pakai PT-PT tersebut untuk ke kampus kalian. Kalau misalnya searah, kalian bisa pakai itu dengan merogoh kocek 5.000 per sekali jalan. Gua dulu waktu itu pernah pakai motor, dan kalau misalnya kalian pakai motor, teman-teman, itu pasti jauh lebih irit lagi ke pengeluaran untuk transportasi kalian dibanding kalian harus pakai transportasi umum. Kalau misalnya kalian pakai motor, teman-teman, cuman 30 sampai 50 ribu per minggunya, itu pun kalian udah bisa keliling Makassar sebenarnya, teman-teman, dalam 1 minggu. Jadi worth it banget kan kalau misalnya isi bensin 40.000 atau 50.000, mungkin kita bagi tengah aja deh 40.000. Kalian udah bisa pakai itu seminggu, teman-teman. Apalagi kalau misalnya kalian cuman pulang balik dari kampus kos, dan itu bisa lebih worth it lagi, teman-teman. Mungkin cuman isi 20.000 aja per minggu. Kalian harus lebih hati-hati kalau misalnya bawa motor ke Makassar, teman-teman. Ada negatifnya lagi nih. Di Makassar itu kalau motor itu kayak hilangnya tuh kayak uang 1.000 yang hilang, teman-teman. Itu mudah banget hilang. Jadi kalau misalnya kalian bawa motor, upayakan teman-teman udah membeli gembok yang seperti ini. Kalian gembok cakramnya kalian supaya benar-benar dalam keadaan safety ketika kalian tinggalkan. Ingat ya, teman-teman, pencuri di Makassar itu nggak mengenal tempat. Mau kalian taruh di kampus kalian, di kos kalian, di kosnya teman kalian,
itu bakalan hilang jika kalian teledor menaruhnya di mana, teman-teman. Gue punya pengalaman lagi. Waktu gue masih di kosan gue yang pertama. Gue tadi udah bilang kan, di kosan gue pertama itu udah tingkat keamanannya itu, security safety-nya itu nggak bagus banget, teman-teman. Jadi gue pindah dari situ karena itu. Pernah suatu ketika gue parkir motor gue di samping kamar gue, teman-teman. Dan di samping kamar gue itu ada motor Ninja. Gue ingat banget tuh, motor Ninja warna hitam. Malam sebelum gue tidur, si motor Ninja itu masih ada nyender di motor gue. Gue bangun jam 4 subuh untuk sholat, waktu itu ternyata motor itu udah nggak ada. Dan gue masih berpikir positif bahwa mungkin orangnya pergi tengah malam tadi, jam 2 atau jam berapa, mereka pergi dengan motor tersebut. Gue tutup pintu kembali dan gue sok-sok tidur gitu di kamar gue. Dan pagi telah tiba, orang yang di dalam kosan tersebut, yang punya motor Satria tersebut tadi, teriak-teriak depan kosan karena motornya udah hilang, teman-teman. Padahal gue nggak dengar apapun dari kasus pencurian tersebut. Kalau misalnya secara logika gue mungkin dengar, karena kamar gue pintunya di sini, gue tidurnya di sini, motor itu di sini, teman-teman. Motor itu di sini nih. Gue mungkin dengar ada suara ketukan atau percikan apa gitu, tapi gue nggak dengar sama sekali. Saking jagonya mereka tuh nyuri, teman-teman. Ada kasus yang kedua juga. Waktu itu di kosan teman gue tuh ada bertingkat. Jadi dia tuh kayak tingkatan rumah kayu gitu loh, teman-teman. Jadi si kosannya tuh ada di atas, motornya ada di bawah kolong rumah. Dia nongkrong di atas, motornya di bawah. Sambil ngobrol-ngobrol kayak gini, dia datang ke kosan itu cuma sekitar 20 menit dan motornya hilang, teman-teman. Padahal dikunci leher dan digembok, teman-teman. Jangankan digembok bisa hilang, apalagi dikunci biasa tuh bisa hilang. Jadi ya peringatan dari gue, kalau misalnya bawa kendaraan ke kota Makassar itu, teman-teman harus betul-betul ekstra hati-hati. Terus terakhir kita menuju ke makanan. Makanan ini relatif sih buat teman-teman. Kadang-kadang makanan ini bisa jadi mahal dan bisa jadi murah juga. Kalau teman-teman yang udah terbiasa masak atau bisa masak, ini lebih worth it lagi, teman-teman. Karena kalau misalnya kalian masak, untuk bahan-bahan masak itu sangat murah, teman-teman. Sayur aja kalian bisa dapat dengan harga Rp2.000. Tempe kalian bisa dapat dengan harga Rp4.000 dan udah gede. Tahu dengan harga Rp1.000 udah gede. Sayur ikan kalian bisa dapat dengan harga Rp10.000 dengan banyak gitu, teman-teman. Kalian udah bisa stok itu di kulkas kalian dan bisa kalian makan 3 sampai 4 hari, teman-teman. Itu Rp20.000. Sedangkan kalau misalnya teman-teman makan di luar, harga makanan-makanan anak kos di sekitaran kampus itu bervariasi, teman-teman. Sekitar dari 7.000, 8, 9 sampai 15.000, teman-teman. Itu untuk harga-harga penjual-penjual makanan yang ada di sekitaran kampus, teman-teman. Tapi kalau misalnya yang 7.000, yang 10.000 ke bawah, gue nggak yakin kalau misalnya teman-teman bakalan betah makan makanan tersebut. Karena apa ya? Itu membosankan, teman-teman. Jadi khusus saya pribadi aja, gue nggak bisa makan itu dalam jangka waktu hari ini gue makan, besok gue makan lagi yang itu, gue nggak bisa, teman-teman. Gue jujur aja, gue milih harga 15.000 ke atas, teman-teman, untuk gue makan setiap harinya. Cuman gue selang-selangi juga, teman-teman. Kadang gue masak, kadang gue beli di luar. Tapi ya, kalau misalnya kita beli di luar, kan kita makan satu hari bisa 2 sampai 3 kali kan, teman-teman. Kalau misalnya kalian beli makanan 10.000, satu kali makan kali 2, 20.000 per hari. Jadi kali sebulan kalian makan bisa sampai berapa ya, 600.000 kali ya, teman-teman, ya, per bulan. Gue nggak ngerti, teman-teman, kalian bisa hitung sendiri sih. Ya itu yang jelas. Kalau misalnya kalian makan 2 kali sehari dan harga 10.000 ya 20.000, teman-teman. Tapi gue nggak yakin sih kalau misalnya 20.000 bisa kalian sanggup makan dalam sehari, teman-teman. Mungkin sekitar 35.000 atau paling sedikit 30.000 kalian keluarin duit kalian untuk makan di luar setiap harinya, teman-teman, gitu loh. Terus apalagi ya, untuk makanan gue rasa itu aja sih, teman-teman. Dan mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan buat teman-teman yang baru akan merantau ke kota Makassar, teman-teman. Jadi sampai ketemu di Makassar, itu aja yang bisa gue sampaikan sama kalian. Semoga gue mohon banget kepada Tuhan, semoga ini berguna buat teman-teman kalian yang ada di sana. Jadi thank you for watching and I'll see you on my next video, teman-teman. Don't forget to like, comment, and subscribe.